Selamat pagi, selamat hari Minggu. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Kabar baik tentunya. Oke, baik adik-adik. Pagi ini kita akan beribadah bersama Sekolah Minggu Par GKI Paulus 25 Jayapura. Mari kita siapkan hati, pikiran kita untuk memulai ibadah sekolah Minggu di pagi ini. Ya baik adik-adik, kita akan memuji Tuhan dengan lagu pujian yang pertama. Sebelum kita memulai ibadah sekolah Minggu di pagi hari ini, kita nyanyi lagu kesukaan yang ceria. Masuk memuji Tuhan dengan lagu Selamat Datang di Sekolah Minggu. Mari kita bersukaria, happy ya. Mari adik-adik kita memuji Tuhan, dan adik-adik kakak Nona persilakan adik-adik untuk berdiri. Mari kita bernyanyi Selamat Datang di Sekolah Minggu. Oke, baik, sip. Mari adik-adik kita menyanyi satu lagi pujian Ada Satu Sobatmu. Mari kita menyanyi sama-sama. Ada
kita akan berdoa pembukaan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ibadah sekolah minggu Par GKI Paulus 25 Jayapura di pagi hari ini terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Allah menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Baik adik-adik semuanya, kita akan bermazmur di pagi hari ini. Kita baca bersama-sama dari Mazmur 150 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Nah, adik-adik yang ada di rumah, mari kita sama-sama baca dari Mazmur 150 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Kakak Fani baca perikopnya. Haleluya. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja membaca Mazmur pujian bersama. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Untuk itu, persembahan yang akan terkumpul akan diiringi lagu dengan memuji nama Tuhan. Kita menyanyi lagu Kami Bawa Pujian. Shalom anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, anak-anak yang selalu diberkati oleh Tuhan. Pendeta menyapa kalian semua dalam keadaan yang sehat di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang terus berkembang akhir-akhir ini. Dan pendeta juga berharap kalian belajar secara daring, tapi tetap konsentrasi belajar. Baik, selamat hari Minggu, selamat pagi untuk kita semua. Pada kesempatan ini Bapak Pendeta akan membaca Alkitab untuk kita sekalian, sekaligus bercerita. Dan pembacaan kita, sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Oleh sebab itu, Bapak harap semua anak-anak di rumah, ya kita mari tundukkan kepala dan kita menyapa Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sobat kami yang baik. Engkau sahabat kami yang setia. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau yang menderita, mati, disalibkan, dikuburkan, dan bangkit membawa kemenangan bagi kami. Tidak hanya untuk semua orang yang ada, tapi kami juga sebagai anak-anak sekolah minggu, Jemaat GKI Paulus 25. Saat ini kami akan membaca Alkitab dan kami akan mendengar firman Tuhan, cerita tentang Tuhan Yesus yang menderita. Sebab itu Tuhan berkati kami semua anak-anak, berkati juga semua pengasuh, guru-guru sekolah minggu, dan juga memberkati kami pada kesempatan ini akan bersedia untuk membaca dan mendengar firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa kami
Di dalam nama-Mu yang penuh ajaib, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan Alkitab kita terdapat di Injil Lukas. Injil Lukas di kitab apa? Kitab Perjanjian Baru. Ya. Injil Lukas pasal 23, lalu kita baca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Ya. Injil Lukas pasal 23 ayat 1 sampai berakhir di ayatnya yang ke-7. Dan judul pembacaan kita adalah Yesus di hadapan Pilatus. Ulangi, Yesus di hadapan Pilatus. Baik, Bapak Pendeta akan baca untuk kita semua. Atau lebih bagus Bapak Pendeta minta kesediaan kakak pengasuh ya satu untuk membacakan untuk kita. Boleh? Oke. Baik. Bapak Pendeta minta satu kakak pengasuh untuk bisa membacakan untuk kita semua. Silakan. Yesus di hadapan Pilatus. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa di hadapan Pilatus. Di situ mereka melalui menuduh dia katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus yaitu Raja. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Tetapi mereka makin kuat mendesak katanya, "Ia menghasut rakyat dan ajarannya di seluruh Yudea. Ia memulai di Galilea dan sudah sampai ke sini." Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya kepada orang itu seorang Galilea. Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dan menghadap Herodes yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Kakak Fani yang sudah membaca Alkitab untuk kita semua. Ya. Itulah firman Tuhan, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini, hari Minggu tanggal 7 Maret 2021. Kita berada pada minggu kesengsaraan yang keempat. Minggu kesengsaraan Tuhan Yesus yang keempat. Dan di minggu kesengsaraan Tuhan Yesus yang keempat, di minggu kesengsaraan Tuhan Yesus yang keempat ini, pembacaan Alkitab dalam Lukas pasal 23 ayat 1 sampai ayat 7 bercerita tentang Yesus diperhadapkan di hadapan Pilatus. Ya, tadi Kakak Fani sudah membacakan Alkitab untuk kita. Bagaimana Tuhan Yesus diperhadapkan di depan seorang pemimpin ya, dalam pemerintahan Kekaisaran Romawi. Ada seorang Pilatus yang dipercayakan pada waktu itu di Yerusalem untuk mengatur seluruh pemerintahan. Dan ketika Tuhan Yesus ditangkap, dia dihadapkan di hadapan Pilatus. Dia dihadapkan oleh orang-orang Yahudi, para imam, ahli-ahli Taurat, orang-orang pintar waktu itu. Ada dua hal yang orang-orang Yahudi bilang untuk Pilatus. Orang ini harus diadili. Orang ini harus dihukum. Kenapa? Karena ajarannya itu menyesatkan. Dan yang kedua, katanya dia menyebut dirinya sebagai raja. Nah, di sini ada tertulis tentang, coba anak-anak perhatikan ayatnya yang kedua. Di situ mereka mulai menuduh dia katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja.
Nah, kata Kristus itu dalam bahasa Yunani disebut dengan Kristos. Artinya raja yang diurapi. Tetapi kalau dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan Mesias atau Mesias. Jadi Mesias itu dalam bahasa Ibrani raja yang diurapi, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani yang disebut Kristos. Artinya raja yang diurapi, raja yang telah dilantik. Nah, ini dua hal ini yang mengakibatkan orang-orang Yahudi tidak simpati. Mereka rasa ini orang macam dia penting saja. Kau penting apa kah? Jadi kau bilang kau itu raja. Ada kaisar tuh kamu. Terus yang kedua, kau ini ajaran terberes ini. Kau ini katanya menyesatkan banyak orang. Katanya jangan bayar pajak untuk kaisar. Oh, kau model begini kau harus ditangkap. Jadi orang-orang Yahudi dong bawa dia ke sana untuk dihadapkan di hadapan Pilatus. Tapi anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, Pilatus dia cek ini. Ini Yesus ini memang dia ada buat kesalahan kah tidak? Ini ajarannya bagus, ajarannya tentang kebenaran. Dan dia adalah seorang figur pemimpin. Makanya anak-anak bisa perhatikan di ayat 4, di situ dijelaskan kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Di ayat 5, para imam, ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi, mereka malah mengatakan, tidak. Dia terberes itu. Ajarannya terbagus. Bikin diri macam pemimpin hebat, bikin diri macam raja. Tangkap saja dia. Sebab dia sudah cukup mempengaruhi masyarakat kami. Nah, ketika Pilatus mendengar semuanya harus diterima oleh Tuhan Yesus. Nah, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi dalam kehidupan kita setiap hari, Bapak Pendeta tidak tahu apakah kamu sudah pernah melihat Tuhan Yesus atau tidak. Tapi Bapak Pendeta juga tidak pernah lihat. Kakak-kakak pengasuh ada lihat atau tidak? Sama juga, kita semua tidak pernah tahu tentang Tuhan Yesus. Tapi kita hanya bisa mendengar tentang cerita tentang Tuhan Yesus yang dia mengajar tentang kebenaran, dan dia adalah seorang figur yang luar biasa. Dia adalah Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang lemah lembut, panjang sabar, dan dia tidak pernah melakukan kekerasan. Di dalam diri Tuhan Yesus tidak ada dosa sedikit pun. Nah, itulah sebabnya kalau anak-anak ikuti ibadah ya nanti sebentar minggu kemarin ya hari Rabu minggu kemarin tanggal berapa ya hari Rabu ya? Tanggal 4 ya. Tanggal 3 Maret itu pembacaan kita di Injil Yohanes dalam ibadah keluarga, ya kan? Ibadah keluarga yang berbicara tentang Yesus mengajarkan kebenaran. Lalu orang-orang Yahudi menolak dia dan mereka tidak setuju dengan ajaran Tuhan Yesus. Nah, Pak Pendeta bilang bahwa kepada seluruh anggota jemaat bahwa Yesus itu adalah tokoh yang kontroversial atau tokoh yang selalu unik dan diperdebatkan dalam seluruh kehidupan orang. Nah, tetapi ada satu keunikan dalam diri Tuhan Yesus adalah dia adalah tokoh yang sempurna. Tokoh yang selalu kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan kita. Dia menderita, dia mati, dia disalibkan, dia mati, dia kuburkan, dia bangkit, dan dia membawa kemenangan untuk kita. Maka di minggu sengsara yang keempat, ya tidak salah tanggal 7 Maret 2021, itu minggu sengsara yang keempat. Pak Pendeta berharap untuk anak-anak, ya, mari belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mengajarkan tentang kebenaran. Dia adalah raja.
Dia adalah Tuhan. Dia adalah Bapa yang menderita untuk kita semua. Dia di atas segalanya. Maka anak-anak diharapkan untuk selalu mengucap syukur, berterima kasih karena Yesus mati dan bangkit untuk kita semua. Yesus yang bangkit ya, untuk membawa kemenangan untuk kita semua. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Yesus mengajarkan kebenaran. Maka dalam kehidupan setiap hari, di sekolah, di rumah, anak-anak dituntut untuk berlaku benar, jujur, dan takut akan Tuhan. Itu terpenting. Sebab kebenaran selalu membuat kesuksesan seseorang daripada yang berbuat salah. Anak-anak mau masa depan yang terbaik, pingin cita-cita tercapai, pingin harapan di waktu yang akan datang bisa kita gapai hanya dalam satu hal, yaitu berbuat kebenaran, karena Yesus selalu mengajarkan kita tentang kebenaran. Selamat memasuki Minggu Sengsara yang keempat. Selamat menyongsong Paskah di tahun ini bersama-sama dengan keluarga, teman-teman, adik-adik, dan para pengasuh. Dan semoga kita mencapai kebahagiaan, damai sejahtera bersama dengan Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Amin. Baik anak-anak yang Tuhan Yesus kasih, mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa permohonan dan doa syukur. Kita semua berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami yang terbaik dalam hidup, Engkau adalah Tuhan dan Raja, Engkau kekasih jiwa kami, Engkau adalah penolong, Engkau adalah teman dalam setiap waktu. Di kesempatan Minggu pagi ini, kami sudah mendengar cerita tentang Yesus diperhadapkan di hadapan Pilatus. Dan Yesus membuat sesuatu yang terbaik, yang benar, tidak salah dalam hidupnya. Hamba berdoa, menyerahkan anak-anak semua yang telah mendengarkan firman. Tuhan Yesus memberkati mereka, menolong, menjaga, dan memelihara mereka selalu. Sekarang anak-anak dalam sekolah, mereka mengikuti pelajaran secara daring. Oleh sebab itu Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua, memberkati dan menolong guru-guru mereka di sekolah, bahkan juga memberkati proses belajar dan mengajar secara daring. Tuhan Yesus juga memberkati guru-guru sekolah minggu atau para pengasuh sekolah minggu yang begitu setia mengajar, mendidik, membina anak-anak sekalian. Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan kepada para pengasuh. Tuhan menjaga mereka semua, supaya kakak-kakak pengasuh dalam keadaan yang sehat, sehingga mereka dapat mengajar, membina kami dengan baik. Tuhan tanamkan firman yang telah kami dengar bersama, supaya kami menghargai Yesus yang adalah Tuhan kami, yang adalah sahabat kami yang sejati. Ajar kami untuk berbuat baik kepada sesama. Ajar kami untuk berbuat baik kepada orang tua, papa dan mama di rumah, kakak, adik-adik, teman, sahabat kami, dan juga berbuat baik kepada semua pengasuh sekolah minggu yang setia mengajar kami. Tuhan Yesus juga memberkati, berikan kami kesehatan, kekuatan, jaga imun tubuh kami, jaga iman kami, ya, supaya kami sehat, kami bahagia, kami penuh dengan sukacita, sampai kami tiba pada hari Paskah, kami bersukacita, karena Tuhan bangkit untuk membawa kemenangan. Tuhan Yesus juga memberkati Badan Pelayan Unsur PAR, tingkat jemaat. Tuhan memberkati semua kakak-kakak pengasuh yang ada di setiap week, yaitu week Zaitun, week Shalom, week Galilea, Immanuel, dan para pengasuh yang ada di bakal jemaat
Alfa Omega di Bayangkara. Teman-teman kami yang sedang mengikuti siaran ini, yang sedang duduk manis, mendengar, memuji Tuhan, dan bersuka cita di hari ini. Pendeta juga berdoa menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Berkati orang tua kami, Bapa dan Mama di rumah, sehat-sehatkan mereka selalu, dan berkati pekerjaan-pekerjaan mereka, dan juga Tuhan menolong mereka supaya mereka sehat, kuat, bisa bekerja bagi kami. Tuhan juga memberkati majelis jemaat, memberkati badan pelayan unsur PKB, PW, PAM, dan semua PAR yang ada. Tuhan juga memberkati seluruh anggota jemaat kami, teman-teman kami yang ada di setiap week. Tuhan lindungi dan Tuhan memelihara. Ajar kami di minggu ini untuk mensyukuri masa penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menderita, disalibkan, mati, dan bangkit, membawa kemenangan bagi kami sekalian. Tuhan Yesus juga memberkati kehidupan teman-teman kami yang ada di berbagai tempat, yang ada di pulau-pulau yang jauh, yang ada di pedalaman, di gunung, di lembah, di pantai. Tuhan berkati mereka seperti Tuhan Yesus memberkati kami di sini. Akhirnya, dengarkanlah doa kami Tuhan, Engkau sahabat kami yang setia mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini. Hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 di Minggu Sengsara yang keempat. Anak-anak semua diundang berdiri dan kita akan menerima berkat Tuhan karena Tuhan mengasihi kita. Pergi dengan sejahtera anak-anak dan terima berkat Tuhan selalu. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang melampaui akal tinggal selalu menyertai anak-anak sekalian mulai saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, demikian ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Yang perlu adik-adik ingat selalu, rajin berdoa, baca Alkitab, jaga kesehatan, dan ingat 3M. Rajin cuci tangan, Pakai masker. Jaga jarak. Baik adik-adik, mari kita berdiri. Kita ucapkan yel-yel Par GKI Paulus bersama-sama. Par GKI Paulus bersatu, bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dadah.